Assalamualaikum. Kumaha damang? Sae, alhamdulillah. Alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa patepang deui dina pembelajaran pangrumat bahasa Sunda. Alhamdulillah di hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pangrumat bahasa Sunda. Dinten ieu urang tos lebet kana bab 4 nyaeta tentang keluarga abdi. Hari ini kita sudah masuk ke bab 4 yaitu tentang keluarga saya. Hayu urang kawitan kumaos basmalah sasarengan. Yuk kita mulai dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga dilajengkeun ku nyiapkeun buku pangrumat bahasa Sunda. Langsung dibuka halaman 31. Silahkan anak-anak buka halaman 31. Di halaman 31 di situ ada nitenan foto keluarga. Anak-anak siapkan foto keluarga yang sudah ditugaskan waktu itu untuk ditempelkan di foto yang tertera di situ. Seperti apa? Seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh foto keluarga. Di situ ada ayah, ada ibu, ada 2 orang anak. Kalau sudah ditempel, silahkan anak-anak beralih ke halaman yang bagian paling bawah. Nah, yang ini ya. Ngalengkepan kalimah, kelengkepan kalimah ieu dihandap. Di situ ada kalimat yang harus anak-anak isi dengan nama dari anggota keluarga yang ada di foto yang anak-anak sudah tempelkan. Pun bapak namina, pun bapak itu apa? Pun bapak itu adalah ayah. Nah, anak-anak silahkan tulis nama ayah kalian di sini, ya, di garis yang ini. Kemudian yang kedua, pun biang. Pun biang itu siapa? Pun biang itu adalah ibu. Jadi, anak-anak di sini dituliskan nama ibu kalian. Kemudian, yang ketiga adalah pun adik. Pun adik itu siapa sih? Pun adik itu adalah adik. Nah, adik kalian siapa namanya? Silakan tulis di sini. Kalau tidak punya adik, berarti tidak usah diisi. Tetapi kalau punya adik, silakan namanya ditulis di sini. Untuk yang terakhir yaitu pun lanceuk. Pun lanceuk namina. Pun lanceuk itu siapa sih, Bu Guru? Pun lanceuk itu adalah kakak. Nah, di sini pun lanceuk namina. Silakan tulis nama lengkapnya di sini. Boleh nama lengkap atau nama panggilan. Kalau sudah, nah, sekarang kita beralih ke halaman 32 ya. Halaman 32 ini di situ ada ngaregepkeun carita. Ibu guru bade nyarita, kemudian anak-anak regepkeun atau dengarkan. Disimak ya. Wasta abdi Rina. Nama saya Rina. Umur 7 tahun. Usianya 7 tahun. Pun bapak namina Arman. Ayah saya namanya Arman. Pun biang namina Mirna. Ibu saya namanya Mirna. Abdi gaduh dulur 2. Saya memiliki saudara 2. Pun lanceuk namina Ima. Kakak saya namanya Ima. Pun abdi namina Reza. Adik saya namanya Reza. Demikian anak-anak. Di situ ada Rina ya yang sedang menceritakan tentang keluarganya sendiri. Sekarang kita beralih ke bagian bawah, masih di halaman 32. Bagian bawah itu ada jawabannya sesuai dengan cerita yang tadi sudah dibacakan. Tidak usah ditulis anak-anak ya. Untuk yang halaman 32 ini, anak-anak cukup menjawab dengan lisan saja. Nomor 1. Sabaraha tahun umur Rina?
Sabaraha tahun tadi usianya? Berapa? Iya betul, 7 tahun. Hebat ya. Sekarang nomor 2. Saha Ramana Rina. Saha tadi namanya? Iya betul, Ramana teh Arman. Ayahnya namanya Arman. Yang ketiga, saha ngaran ibu Narina. Ngaran ibu Narina teh nyaeta Mirna. Betul. Ai Rama teh naon Bu Guru? Rama teh nyaeta ayah. Upami ibu teh sama ya, kalau ibu mah ibu atau mama. Sekarang kita ke nomor 4, yaitu sabaraha urang dulur Narina. Berapa orang tadi katanya saudaranya? Berapa? 2. Betul sekali, pintar anak-anak ya. Berarti mendengarkan apa yang tadi Bu Guru bacakan. Sekarang nomor 5, saha ngaran lanceuk Rina. Saha? Siapa namanya? Kakaknya? Betul, Ima. Hebat. Sekarang terakhir, saha ngaran adik Rina. Siapa adiknya? Iya, betul. Alhamdulillah. Hebat-hebat sekali anak-anak. Sekarang kita berpindah ke halaman 33 di samping halaman 32. Bu Guru memfokuskan dulu yang ada bagian atasnya karena di situ ada sekitar 7 kotak yang harus anak-anak baca. Bu Guru fokuskan ke 3 kotak yang pertama ya. Di situ perintahnya adalah pek turutan cara macana. Bu Guru akan membaca satu huruf, kemudian anak-anak ikuti ya. Siap? Kalau sudah siap, ikuti Bu Guru. A, 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 A. Pinter. Keluarkan suaranya, kemudian ikuti Bu Gurunya untuk membacakan. Kita ke kotak yang kedua. I. I. Iya, bagus. I. 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 Iya, pintar. Dilanjut ke kotak yang ketiga. Di sini ada huruf E. E itu masih ingat? E itu huruf E dengan U dibacanya E ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada yang namanya E pakai curek, E biasa, sama ada E. E itu adalah E dengan U. E dengan U itu dibacanya adalah E. Kita lanjutkan membacanya. E, 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 Iya, pintar. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke kotak berikutnya. Di situ ada huruf O. O, 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 O. Iya, pintar. Terima kasih. Dilanjutkan lagi ke huruf E yang tadi Bu Guru sudah bicarakan. E-nya pakai curah, mulutnya ditarik ke kanan dan ke kiri lebih lebar. Ya, siap? E, 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 E. Iya, pintar. Dilanjut ke E yang biasa. Kalau E yang biasa pengucapannya hurufnya tidak usah, bibirnya itu tidak usah terlalu ditarik ke kiri dan ke kanan. Cukup mengucapkan E biasa ya. E, 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 E,
Iya, alhamdulillah satu kotak lagi anak-anak. Tetap semangat. U, 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 U. Iya, alhamdulillah sudah selesai untuk pengucapan suara bahasa. Kemudian kita berpindah ke halaman 34. Seperti apa tampilan halaman 34? Nah, seperti ini. Bu Guru fokuskan di halaman 34-nya, di bagian atasnya dulu ya. Di situ ada perintahnya nyusun aksara jadi kecap. Teks susun aksaranya jadi kecap. Bu Guru itu teh kecap itu kecap bukan? Bukan. Kalau kecap mah yang suka dibuat memasak sama mama di rumah. Ini mah kecap. Kecap itu adalah kata. Kata dalam bahasa Sunda adalah kecap. Di situ ada huruf-huruf yang belum tertata dengan rapi. Huruf-huruf tersebut jika disusun akan menjadi sebuah kecap atau kata yang bermakna. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kata yang belum bermakna. Seperti yang pertama itu ada APBA. Yang betulnya adalah Bapak. Betul. Silakan ditulis dulu. Bapak. Kalau sudah, yang kedua ada AEM, harusnya emak, betul. Selanjutnya HEETTH, jadi teteh, betul. Selanjutnya ada IBIB, harusnya bibi, iya. Yang terakhir ada KLANCUE, harusnya lancet, betul sekali. Silakan ditulis ya. Kalau sudah selesai, kita ke bagian bawahnya. Masih di halaman 34, yaitu perintahnya adalah pek luyukeun ku hideuk aya dina kecap naon. Luyukeun teh apa? Sambungkan atau sesuaikan ya. Di situ ada yang pertamanya I itu vokalnya ke kata bibi. Kalau yang pertama itu apa coba? Yang pertama kemana? Iya, betul, ke bapak. Silahkan tarik garis ya. Ke bapak A, ke bapak. Bapak itu ayah. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga ada U. U itu ke cucu. Mungkin kalau di sini mah bukan ke silsilah keluarga, tetapi ke namanya cucu. Selanjutnya ada E. Dede. Ya, betul. Silakan tarik garisnya. Selanjutnya ada O, ke dodo. Iya. Ada E itu kemana ya? Jejer. Tahu jejer itu apa? Jejer itu adalah alat pancingan. Yang selanjutnya ada E, ke emak atau emak. Sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, mangga pembelajaran dari buku sekian, dicukupkan sekian. Dan Bu Guru mau mengingatkan bahwa pancian dinten ieu atau tugas hari ini yaitu menempelkan foto keluarga sareng ngalengkepan kalimah di halaman 31. Kemudian nyusun aksara jadi kecap sareng ngaluyukeun huruf kana kecap ya. Silakan difotokan, dimasukkan atau dikirimkan ke Google Classroom. Nah, demikian anak-anak, tapi ada lagi nih pancen tambahan dari Bu Guru, yaitu yang pertama adalah sholat 5 waktu. Jangan lupa untuk sholat 5 waktunya. Kemudian bakti ka Ibu Rama sareng di bumi wae. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru cukupkan sekian. Hatur nuhun, terima kasih. Sampai bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran bahasa Sunda berikutnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.